Uswatun Hasanah, 30, korban mutilasi yang ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, sempat berada di salah satu hotel di Kabupaten Kediri sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Pemilik warung soto bernama Lilin, yang berjualan di dekat hotel tersebut, mengaku sempat melihat korban yang akrab disapa Ana pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025, sehari sebelum jasadnya ditemukan. "Saya melihat dia, Uswatun, beli soto 2 kali, pagi dan siang," ujar Lilin, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, seperti dilansir Tribun Jatim. Menurut Lilin, Ana datang sendirian dengan mengenakan pakaian mencolok. "Pokoknya cantik. Dia sendirian saat membeli soto," ungkapnya. Ana bahkan sempat meminjam piring dari Lilin untuk dibawa ke kamar hotel. Lilin mengaku tidak curiga karena korban memakai masker. Salah satu kamar di hotel itu, bernomor 301, diduga kuat menjadi lokasi mutilasi. Aparat kepolisian telah memasang garis polisi dan melakukan sterilisasi lokasi. Irfan, seorang satpam hotel, mengungkapkan bahwa tim Inafis kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, sejak Minggu pagi. "Mohon maaf untuk informasi belum bisa saya berikan," ujarnya. Meski hotel itu menjadi lokasi penyelidikan, aktivitas operasional tetap berjalan seperti biasa, dengan tamu masih keluar masuk. Pelaku mutilasi berinisial A berhasil ditangkap di Kabupaten Tulungagung pada Minggu dini hari, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat. "Alhamdulillah, pelaku mutilasi berhasil kami tangkap tadi malam sekitar jam 24 waktu Indonesia Barat," ujar di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman. Namun, Farman belum menjelaskan detail kronologi penangkapan, yang akan diungkap dalam rilis pers mendatang. Selain itu, aparat kepolisian menemukan 2 potongan tubuh Ana di lokasi berbeda. Kepala korban ditemukan di Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, pada Minggu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widianto, kepala korban ditemukan dalam plastik putih di jembatan kecil dekat Jalan Provinsi. Intinya tim Jatanras meminta bantuan pencarian, dan ditemukan di Desa Slawe, jelasnya. Sementara itu, potongan kaki Ana ditemukan di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, pada Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Penemuan ini berawal dari pengakuan pelaku. "Pelaku ngaku di mana-mana membuang potongan tubuh lain," ujar AKP Rudi Hidayanto, Kasat Reskrim Polres Ponorogo. Potongan kaki tersebut kini diamankan di kamar jenazah RSUD Dr. Harjono, Ponorogo, untuk dilakukan uji forensik guna memastikan kecocokannya dengan tubuh korban. Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Sugianto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima bungkusan yang diduga potongan tubuh korban mutilasi. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dan detail peristiwa tragis ini. Publik masih menantikan keterangan resmi dari pihak berwenang. Ayah korban mutilasi Uswatun Hasanah membenarkan foto pria yang ditangkap tim Polda Jatim adalah Rohmat Tri Hartanto alias Antok Tulungagung, 33, yang dikenal suami siri anaknya. "Yaitu Antok, yang pernah dikenalkan kepada saya sebagai suami siri anak saya, Uswatun Hasanah," ujar Nur Halim sambil jarinya menunjuk foto Antok yang diperlihatkan dari layar ponsel reporter SURYAMALANG.com saat ditemui di rumahnya, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Nur Halim mengungkapkan, Uswatun Hasanah pernah pulang ke rumah mengajak seorang laki-laki dan dikenalkan sebagai suami sirinya. Laki-laki itu, cerita Nur Halim disebutkan namanya Antok, rumahnya Tulungagung. "Itu sekitar 3 tahun lalu," kata Nur Halim. Nur Halim menceritakan itu seusai menemui Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlur Rahman yang takziah di rumah duka ibu kandung korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Senin. Kini, Nur Halim merasa bersyukur pelaku mutilasi Uswatun Hasanah sudah ditangkap. Ia berharap Antok Tulungagung yang juga ketua ranting sebuah perguruan pencaksilat di Tulungagung serta anggota LSM itu dihukum berat. "Kalau bisa, pelaku, ya, harus dihukum mati. Dia yang bertindak melukai anak saya," tuntut Nur Halim dengan raut wajah penuh kesedihan.
Ia juga berharap bagian tubuh lain anaknya yang sudah ditemukan bisa segera diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan jadi satu dengan tubuh korban. Kami belum tahu kapan potongan tubuh anak saya dikirim ke rumah duka. Memprihatinkan sekali tubuh anak saya yang terpisah, katanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang sudah membantu menemukan pelaku dan jenazah Uswatun Hasanah yang dibuang Antok Tulungagung di beberapa tempat. Di sisi lain, Nur Halim sempat marah kepada Uswatun Hasanah setelah dikenalkan Antok Tulungagung sebagai suami sirinya. Karena Nur Halim sebagai ayah kandung tidak pernah diminta menjadi wali pernikahan Uswatun Hasanah. Waktu itu saya sempat marah, saya tidak pernah merasa menjadi wali nikah anak saya, ujar Nur Halim. Ia mengatakan Antok jarang datang ke rumah Nur Halim di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Setahun, Antok datang ke rumah di Blitar hanya 3-6 kali. Tiap ikut pulang bersama Uswatun Hasanah ke Blitar, Antok Tulungagung paling lama menginap 2 hari, lalu kembali lagi ke Tulungagung. Biasanya, 3 minggu kemudian datang lagi ke Blitar, katanya. Nur Halim mengaku tidak pernah mengobrol dengan Antok Tulungagung. Ia dengan Antok hanya menyapa biasa. Setahun terakhir ini, dia memang tidak pernah datang ke Blitar, ujarnya. Daftar tabiat buruk Antok pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang diceritakan oleh tetangga dan warga sekitar rumahnya. Rohmat Trihartanto, RTH, alias Antok, 33, adalah pelaku mutilasi Uswatun Hasanah, 29, wanita asal Blitar yang jasadnya dimasukkan dalam koper merah lalu dibuang di Kabupaten Ngawi. Simak rangkuman selengkapnya dari liputan wartawan SURYAMALANG.com di lapangan. Sosok Rohmat Trihartanto alias Antok rupanya cukup dikenal oleh warga di tempat asalnya di Tulungagung. Warga cukup mengetahui sosoknya meski sosok Antok selama ini dikenal angkuh, tak mau bergaul dengan warga desa. Warga desa Gombang, Kecamatan Pakek terkejut ketika salah satu warganya ternyata menjadi pelaku peristiwa kejahatan keji, kasus mutilasi dengan korban Uswatun Hasanah yang kini jadi sorotan. Warga tidak menyangka jika terduga pelaku yang ditangkap adalah Rohmat Trihartanto, warga desa setempat. Mereka tak percaya sosok yang biasa dipanggil Antok ini bisa berbuat begitu keji. Anto tinggal bersama istrinya di desa ini, rumahnya menghadap jalan desa dan kawasan persawahan. Ibunya menemani budenya, kakak ibunya, di Sambi, Desa Kesambi, Kecamatan Bandung, ucap seorang warga yang tinggal dekat rumah Anto. Selama ini Anto dikenal tidak mau bergaul dengan warga sekitar. Karena sikapnya itu dia dikenal angkuh oleh warga. Selain itu, Anto dikenal sering gonta-ganti mobil. Pokoknya kadang merah, beberapa hari ganti lagi putih, selang beberapa hari lagi ganti warna lain, ungkap tetangga lainnya. Gaya hidup Anto yang sering gonta-ganti mobil membuat warga sekitar merasa heran. Sebab mereka tidak tahu secara pasti apa pekerjaannya. Anto memang pernah bekerja di Taiwan selama 6 tahun, namun itu sudah lama. Pekerjaannya apa juga gak ada yang tahu. Tapi mobilnya gonta-ganti, ucapnya.